Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa dulu dengan membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, anak-anak kami semuanya, untuk materi kita pada pagi hari ini adalah sistem periodik unsur. Di mana untuk materi ini sudah Ibu berikan sebelum kita UTS kemarin, tapi belum diterangkan, maka pada hari ini Ibu akan menerangkan tentang sistem periodik unsur. Dimulai dengan perkembangan sistem periodik unsur. Lavoisier mengelompokkan 33 unsur, yaitu dalam bentuk yang pertama gas, kemudian yang kedua tanah, yang ketiga logam, dan yang keempat non-logam. Jadi pengelompokan pertama oleh Lavoisier yaitu bukan dalam bentuk tabel, tapi dia membedakan unsur menjadi gas, tanah, logam, dan non-logam. Untuk perkembangan selanjutnya, di mana untuk memudahkan dalam mempelajari unsur-unsur yang banyak tersebut, maka unsur-unsur dikelompokkan dalam suatu tabel yang disebut dengan tabel periodik unsur. Silakan Anda lihat kembali catatan minggu yang lalu sebelum kita UTS kemarin. Oke. Untuk sejarah perkembangan sistem periodik unsur, yang pertama yaitu pengelompokan unsur menjadi tiga yang dikenal dengan triad Dobereiner, di mana pada pengelompokan ini didasarkan pada kenaikan massa dan kesamaan sifatnya. Unsur-unsur yang memiliki sifat yang mirip disusun tiga. Contohnya, ada 3 unsur A, B, C, di mana massa unsur yang di tengah itu sama dengan massa dari rata-rata unsur yang pertama dengan unsur yang ketiga. Contohnya, massa unsur A diketahui 40, massa unsur C diketahui 50, maka massa unsur B sama dengan 40 tambah 50 per 2. Jadi, massa unsur B yaitu 45. Itulah pengelompokan unsur yang pertama, yaitu menurut Dobereiner yang dikenal dengan triad Dobereiner. Triad itu artinya adalah 3. Pengelompokan menurut Dobereiner juga mempunyai kelemahan. Yang pertama, kelemahannya adalah Dobereiner hanya fokus pada hubungan masing-masing unsur dalam satu triad, tetapi tidak dapat mengklasifikasikan unsur-unsur yang jumlahnya besar dan mirip. Jadi, antar satu triad dengan triad yang lainnya, Dobereiner tidak dapat menerangkan apa hubungannya. Itu kelemahan dari triad Dobereiner atau perkembangan yang pertama. Kemudian dilanjutkan dengan perkembangan yang kedua, yaitu pengelompokan unsur berdasarkan oktav atau yang ditemukan oleh Neuland, di mana Neuland menyusun unsur ini berdasarkan kenaikan massa atom relatif. Unsur-unsur dikelompokkan jadi 7, di mana unsur yang ke-8 sifatnya mirip dengan unsur yang pertama, unsur yang ke-9 sifatnya mirip dengan unsur yang kedua, yang ke-10 mirip dengan yang ketiga, dan seterusnya. Contohnya, kita susun A, B, C, D, E, F, G, berarti udah 7 unsur. Sementara unsur H sifatnya mirip dengan A, unsur I sifatnya mirip dengan B, dan seterusnya. Itulah pengelompokan yang kedua. Kemudian yang ketiga, pengelompokan unsur menurut Mendeleev dan Lothar Meyer. Kedua ahli ini melakukan pengelompokan pada tempat yang terpisah, di mana Mendeleev itu mengelompokkan unsur berdasarkan
hubungan massa atom dengan sifat kimianya. Sementara Lothar Meyer menghubungkan atau mengelompokkan unsur berdasarkan hubungan massa atom dengan sifat fisikanya. Inilah nanti yang disebut dengan sistem periodik bentuk pendek. Pengelompokan unsur menurut Mendeleev dan Lothar Meyer juga punya kelemahan, di mana kelemahannya yaitu adanya unsur dengan MR yang besar terletak di depan unsur yang MR-nya kecil. Harusnya tadi dia mengatakan bahwa pengelompokan unsur ini berdasarkan MR-nya atau massa atom relatifnya. Kemudian dia selalu berkembang. Dilanjutkan dengan tabel periodik berikut, yaitu tabel periodik modern. Inilah tabel periodik yang dipakai sampai sekarang, di mana tabel ini dimulai dari atau ditemukan oleh Henry Moseley. Dia berkesimpulan bahwa sifat dasar atom adalah nomor atom, bukan nomor massa. Sifat unsur merupakan fungsi periodik dari nomor atomnya. Itu kesimpulan yang dikemukakan oleh Henry Moseley. Dimana kalau kita lihat kalau kita gambarkan sistem periodik yang terakhir atau sistem periodik modern, ini lebih dikenal dengan sistem periodik bentuk panjang, di mana pada sistem periodik ini ada dua bagian, di mana lajur itu menyatakan periode, sementara baris itu menyatakan periode, sementara lajur itu menyatakan golongan. Sekarang kita gambarkan bentuk dari sistem periodik model panjang atau sistem periodik modern.
Baiklah, kita lihat gambaran dari sistem prodik modern, di mana pada sistem prodik modern ada yang disebut dengan lajur dan ada yang disebut dengan baris, di mana pada sistem prodik modern ini terdiri dari 7 baris, berarti baris itu adalah merupakan periode, sementara lajur vertikal itu disebut dengan golongan. Untuk sistem prodik modern, unsur-unsur dibagi atas 2 jenis golongan. Yang pertama ada yang disebut dengan golongan utama atau golongan A, dan yang kedua disebut dengan golongan transisi. Kita lihat, jadi pada sistem prodik modern, untuk lajur horizontal, itu disebut dengan periode, sementara untuk lajur vertikal itu disebut dengan golongan. Jadi periode pada sistem prodik itu ada 7, periode. Sementara untuk golongan dibagi atas 2 jenis, dibagi 2. Yang pertama ada golongan utama atau golongan A. Yang kedua disebut dengan golongan transisi atau golongan B. Kemudian ada bagian yang 2 baris di bawah ini. Yang 2 baris di bawah itu diambil dari periode 6 dan periode ke-7. Itu yang dibawa ke bawah, yaitu disebut dengan golongan lantanida dan golongan aktinida. Kapan golongan lantanida dan kapan golongan aktinida, kita lihat nanti pada konfigurasi elektronnya. Sekarang kita akan melihat satu persatu apa itu lajur atau bagaimana cara menentukan golongan utama dan golongan transisi. Tapi sebelumnya, mungkin untuk golongan 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, dan 8A, itu bisa kita masukkan masing-masing unsur ke dalamnya. Misalnya, golongan 1A itu terdiri dari 7 unsur, yaitu hidrogen, litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, dan francium. Itu untuk golongan 1A. Kemudian golongan 2A itu ada 6 unsur. Be, magnesium, kalsium, strontium, barium, dan radium. Jadi ada 6 unsur pada golongan 2A. Kemudian untuk golongan 3A itu juga ada 6 unsur. Boron, aluminium, ada Ga, gallium itu, ada In, dan ada Tl. In, ada Tl. Kemudian untuk golongan 5A ada N, ada P, AS, SB, BI. Golongan 5A, salah Ibu. Salah, kita ulang lagi. Untuk golongan
4A, C, karbon itu, Si, Ge, Sn, dan Pb. Golongan 5A, N, P, As, Sb, Bi. Golongan 6A, O, S, Se, Te, Po. Golongan 7A, F, Cl, Br, I, dan At. Sementara golongan 8A, He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn. Jadi untuk lebih jelasnya nanti bisa kamu beli sistem periodic unsur yang ada di toko buku atau di pasar. Nanti akan lebih jelas itu unsur-unsur yang ada baik pada golongan utama ataupun pada golongan transisi. Sementara golongan transisi dia ada 8 golongan, 1B sampai 8B. Cuma saja untuk 8B ada 3 lajur vertikal itu yang menyatakan golongan 8B. Tapi bedanya, kalau pada golongan utama kita berurut dari 1A, 2A sampai 8A, sementara untuk B kita mulai dulu dari 3B dan berakhir di 2B. Jadi untuk golongan B itu bisa nanti dilihat pada sistem periodik. Jadi kalau kita lihat untuk golongan 1A, HLINA KRBCSFR, golongan 2A BEMG CASR ESR BARA, 3A BALGAINTL, 4A CSIGESNPB, golongan 5A NPASSBBI, 6A OSSETE dan PO, 7A FCL, BRI, dan AT, 8A, HE, NE, AR, KR, XE, dan RN. Di mana Henry Moseley ini meletakkan unsur ini berdasarkan kenaikan nomor atomnya. Nomor atom 1 ditaruh di 1A, periode 1 berarti H. Nomor atom 2-nya terus ke kanan yaitu He. Nomor atom 3 Li, 4 Be, 5 B, 6 C, 7 N, 8 O, 9 F, 10 Ne, dan terus ke bawah. Begitu juga nanti kalau setelah habis AR, kita lihat K, lanjutkan dengan K nomor atomnya, Ca, lanjut dengan 3B, dan seterusnya sampai ke kanan. Jadi, urutan itu unsur dalam sistem periodik modern itu berdasarkan kenaikan nomor atomnya. Jadi, bagaimana nanti kita bedakan mana yang kita taruh nanti kita letakkan dia di golongan A atau B, kita akan belajar selanjutnya. Jadi, untuk lajur horizontal itu menyatakan periode, sementara untuk lajur vertikal itu menyatakan golongan. Kapan dia seperiode? Apabila dia mempunyai jumlah kulit yang sama. Sementara kapan dia segolongan? Apabila dia punya jumlah elektron valensi yang sama. Di mana untuk unsur-unsur yang segolongan mempunyai sifat-sifat yang mirip. Jadi, kita lihat untuk golongan 1A untuk memudahkan menghafal, di mana untuk golongan utama, kita bisa saja mencari apa saja jembatan keledai supaya kita mudah menghafalnya. Misalnya, golongan 1A, Hai Lina Kama Rabiatun CS pergi, HLINA KRB CS FR. Golongan 2A, besok minggu cari Sri bawa Raun, BEMG CASR BARA. 3A, banyak anak lelaki gaya intelek, berarti BALGAINTL. Golongan 4A, CSIGESNPB, cowok sialan genit senang pembantu. Golongan 5A, NPASSBBI,
Nikmatnya pecel, asik sambil bicara. Sementara golongan 6A, untuk mempermudah menghafalnya, OSSETEPO, orang seni senang tempel poster. Golongan 7A, FCL, BRI, dan AT, Faisal, calon buruh industri atom. Sementara golongan 8A, HE, NE, AR, KR, XE, dan RN. Hebat negara Amerika karena kepemimpinan Reagan. Mungkin dalam waktu 5 menit kita bisa menghafal 8 golongan utama yang ada pada sistem prodik modern. Sementara untuk golongan B, belum ada lagi cara mudah untuk menghafalnya. Jadi biasanya itu kita bisa melihatnya golongan 1, 2, 3, 4, atau 8A itu berdasarkan konfigurasi elektronnya. Sementara, apa yang golongan lantanida apabila konfigurasi elektron berakhir di 4F, berarti dia termasuk golongan lantanida, tapi apabila dia berakhir di 5F, berarti dia tergolong ke dalam aktinida. Apakah terjadi juga jumlah apanya bertambah, jumlah periodanya bertambah? Tidak, karena lantanida itu diambil dari periode ke-6. Sementara aktinida itu diturunkan dari periode ke-5. Jadi kalau kita lihat dalam sistem prodik, di mana yang diturunkan ke bawah itu adalah nomor 58, jadi 57 setelah BA, kemudian ada LA 57, langsung 72-nya adalah HF. Kenapa? Karena JE pengisian berakhir pada 4F sampai ke LU. Pengisian terakhir pada 4F. Sehingga dia diturunkan ke bawah, dia disebut dengan golongan lantanida. Begitu juga untuk golongan aktinida. Dia berakhir di 4F, semuanya itu berada pada periode ke-7. Jadi itulah kira-kira gambaran dari sistem prodik modern. Sistem prodik inilah yang kita pakai sampai sekarang. Sekarang kita akan lihat bagaimana cara menentukan golongan dan periode pada sistem prodik unsur.
Baiklah, kita menentukan golongan dan perioda, di mana perioda itu menyatakan jumlah kulit, sementara golongan itu dinyatakan dari jumlah elektron valensi. Yang pertama untuk golongan utama atau golongan A, kita tahu tadi golongan A itu terdiri dari 8 golongan, 1A, 2A, 3A, sampai 8A. Apabila konfigurasi elektron berakhir pada NS1, berarti elektron valensi kita 1 itu dikatakan golongan 1A. Apabila dia berakhir pada NS2, berarti ini disebut dengan golongan 2A. Kalau S-nya udah penuh, kita masuk pada P. P kita maksimalnya kan 6 elektron. Berarti kita isi satu-satu dulu. NS2, NP1, berarti jumlah elektron valensi 2 ditambah dengan 1, 3. Berarti golongan 3A. Kalau dia berakhir pada NS2, NP2, ini yang disebut dengan golongan 4A. NS2, NP3, golongan 5A. NS2, NP4, golongan 6A. NS2, NP5, golongan 7A. NS2, NP6 itu yang disebut dengan golongan 8A. Jadi, apabila konfigurasi elektron berakhir pada N dan P, berarti dia termasuk ke dalam golongan utama atau golongan A. Contohnya, kita lihat contoh. Tentukan golongan dan perioda dari 2311Na. 2311Na. Tentu kita bikin dulu konfigurasi subkulitnya atau SPDF. Kita mulai dari 1S, berarti 1S2. Yang kita bikin konfigurasinya kan nomor atomnya, yaitu nomor atomnya 11. 1S2, 2S2, 2P6, berarti udah 10, 3S1. 3S1, berarti pengisian terakhir yaitu pada kulit ketiga, artinya apa? Perioda kita adalah perioda ketiga, kemudian golongan lagi. Kita lihat golongan tergantung pada elektron valensi, berarti berakhir pada kulit ketiga, berarti NS1. Elektron valensi kita 1, berarti dia golongan 1A. Jadi 2311Na itu berada pada perioda ketiga golongan 1A. Bisa kita uji pada sistem Prodik. Berarti kalau kita lihat dia dalam sistem Prodik, dia berada pada perioda ketiga atau baris ketiga. Ini kan yang pertama tadi, golongan 1A, ada 7 baris, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dia akan berada pada ini, golongan 1A. Golongan 1A pada perioda ketiga. Tinggal hitung aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka disinilah letaknya Na. Berada pada golongan 1A perioda ketiga. Kita ambil contoh yang lain, misalnya 33 AS. Kita lihat untuk 33 AS, nomor atomnya 33, nomor masanya AS itu yaitu 74,5 atau 75. 7533 AS. Nomor massa 75, nomor atom 33, jumlah proton 33, jumlah elektron 33, sementara jumlah neutron 75 kurang 33. Kita bikin konfigurasinya adalah yang nomor atomnya atau jumlah elektronnya. Sehingga
Kalau kita bikin konfigurasi 1S2, 2S2, 2P6, 10 baru, 3S2, 3P6, 4S2, berarti udah 20. Lanjut kita 3D 10, setelah 3D kita maju pada 4P. 4P3. Berarti berakhir pada 4P3. Sementara kulit 3D kita penuh. Artinya periode kita cari kulit tertinggi. 1, 2, ini periode ketiga, ini periode keempat. Artinya periode keempat, golongan kita lihat dia berakhir di P. Kalau berakhir di P pasti ada S yang sekulit dengan dia. Berarti ini kulit keempat, ini juga kulit keempat. Elektron valensinya berarti 2 ditambah dengan 3 atau NS2 NP3. Berarti jumlah elektron valensinya 5. Artinya dia golongan 5A. Periode keempat golongan 5A. Kalau kita lihat dalam sistem Prodik yang tadi, golongan 5 itu sudah berada di kanan itu. Golongan 5 ini transisi, kemudian ini golongan 3, 4, golongan 1, ini golongan 2, ini golongan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sementara dia berada tadi golongan 5A, ini golongan 5A, periode keempat. Kita luruskan dari baris keempat, kira-kira disinilah letaknya AS. Jadi AS itu berada pada periode keempat golongan 5A. Itu kira-kira cara menentukan letak suatu unsur dalam sistem Prodik, yaitu berdasarkan konfigurasi elektronnya. Jadi periode atau baris itu menyatakan periode, sementara elektron valensi itu menyatakan golongan. Apabila elektron valensinya berakhir di S atau P, maka dia berada pada golongan 1A. Berakhir di S1 golongan 1A, berakhir di S2 golongan 2A, S-nya 2 masuk pada P1 berarti jumlahnya 3 golongan 3A, NS2 NP2 berarti 4 golongan 4A dan seterusnya. Itu kira-kira cara menentukan golongan dan periode pada unsur pada golongan utama. Kita masuk pada golongan transisi. Yang kedua untuk golongan transisi atau golongan B. Kalau dia berada pada golongan B atau unsur transisi, itu nanti untuk menentukan periode sama. Periode yaitu yang menyatakan kulit tertinggi itu menyatakan periode, sementara elektron valensi itu menyatakan golongan. Jadi pada golongan B, kita berakhirnya ini di D. Contohnya, NS2, N kurang 1. D, kita mulai dari D1. N kurang 1, D1. NS2, N kurang 1, D2. NS2, N kurang 1, D3. NS2, N kurang 1, D4. NS2, N kurang 1, D5. NS2, N kurang 1,
D6, NS2, N kurang 1, D7, NS2, N kurang 1, D8, NS2, N kurang 1, D9, NS2, N kurang 1, D10. Karena maksimal orbital D itu isinya 10, maka dia berakhir di D10. Apa maksudnya? NS2, N kurang 1, D1. Ingat, pengisian 3D itu setelah 4S. Makanya, apabila N-nya 4 untuk S, berarti 4S2, maka D-nya baru terisi 3D1. 4S2, 3D2. 4S2, 3D3, sampai 4S2, 3D10. Kalau N-nya 4 bagaimana? 4S2, kalau N-nya 5 berarti 5S2, 4D1. 5S2, 4D2, dan seterusnya. Maka, kalau kita lihat elektron valensinya, apabila pengisian berakhir di D, elektron valensinya harus dijumlahkan dengan elektron yang berada pada kulit satu tingkat lebihnya dari kulit D yang tadi. Berarti NS2, N kurang 1, D1. Elektron valensi kita jadinya 3. Ini elektron valensinya 4. Ini elektron valensinya berarti 5. Elektron valensinya 6. Elektron valensi berarti 7. Elektron valensinya 8. Ini 9, 10, 11, dan terakhir elektron valensinya 12. Apabila elektron valensinya berjumlah 3, berarti dia golongan 3B. Kenapa 3B? Karena dia berakhir di D. Kalau jumlahnya 4, berarti golongan 4B. 5 berarti 5B. Jumlahnya 6 berarti 6B. Jumlahnya 7, golongan 7B. Yang 8 ini ada 3. Yang jumlahnya 8, yang jumlahnya 9, dan jumlahnya 10. Berarti 8, 9, 10. Ini yang disebut dengan golongan 8, 8B. Apabila jumlah NS-nya dengan N kurang 1D-nya berjumlah 8, 9, dan 10. Kemudian untuk 2 terakhir, jumlah NS2 N kurang 1D9 berarti jumlahnya 11, maka ini disebut dengan golongan 1, 1B. Kalau jumlahnya 12 berarti inilah yang golongan 2B. Itu kira-kira penentuan golongan pada unsur transisi. Sementara penentuan periodanya sama dengan yang tadi. Nomor kulit tertinggi itulah yang menyatakan perioda. Kita lihat contohnya. Misalnya, nomor atom 27 untuk CO. Contoh, 27 CO. Tentukan yang pertama konfigurasi, kemudian tentukan golongan dan perioda. Kita lihat 27 konfigurasinya 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2 itu baru 20. 4S2 berarti 20, dan 3D7. Berarti dia berakhir di 4S atau NS2 N kurang 1. Berarti kan 3 ini. N kurang 1 D7. Maka harus kita jumlahkan. Elektron valensinya 2 tambah 7, 9. Apabila jumlahnya 9, berarti dia golongan 8, 8B. Mana yang 8B? 8, 9, 10. Ini golongannya. Jadi golongan CO itu adalah golongan 8B, sementara periodanya kita lihat nomor kulit tertinggi. Berarti nomor tertingginya adalah nomor 4.
periode keempat golongan 8B. Jadi kalau kita lukiskan dalam sistem periodik tadi, maka dia terletak di tengah, yaitu pada golongan 8B baris keempat. Jadi lajur vertikalnya untuk 8B, sementara baris atau lajur horizontalnya yaitu pada baris keempat. Jadi itu kira-kira cara menentukan golongan transisi. Sebagai acuan kembali, masih ingat untuk pengisian elektron atau konfigurasi elektron yang menggunakan suborbital, dimulai dari 1s, kemudian 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f, 5s, 5p, 5d, 5f, 6s, 6p, 6d, 7, 7s. Pengisian pertama adalah 1s, setelah 1s, 2p, pertama pengisiannya adalah 1s, dilanjutkan dengan 2s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, berikut 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, dan 6d. Itulah cara pengisian elektron berdasarkan prinsip Aufbau. Jadi kita isikan yang energi terendah dulu, baru diikuti dengan energi yang lebih tinggi. Jadi kalau kita lihat kembali, kalau kita lihat lagi latihan, misalnya kita ambil satu lagi contoh untuk menentukan letak unsur dalam sistem periodik 45 RH. 45 RH. Kita bisa uji, kita bisa lihat dia dalam sistem periodik. 45 RH, kalau kita bikin konfigurasi sesuaikan dengan ini, tingkat-tingkat energinya. Yang pertama 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10. Sudah berjumlah 30. Setelah 3D, apa lagi? 4P. 3D, 4P, 4P6, 36, 5S2, 5S2, dan 4D. 4D. Lihat, 10, 20, 30, 38, ya tadi 40, 45 RH. Untuk 45 berarti 38, sisanya lagi tinggal 10, 20, 30, 38, berarti 4D, dia 45, 8, 7 lagi, berarti 4D7, 4D7, jadi jumlahnya 10, 20, tambah 10, 30, tambah 8, 38, sisanya 7, 4D7. D terisi pada kulit keempat, sebelumnya S terisi pada kulit kelima, berarti NS2, N kurang 1, D7. Kalau kita jumlahkan, berarti elektron valensi kita 7, EV-nya 7,
FV-nya 7, berarti golongan 7, 7B. Golongan 7B. Sementara periodenya yang tertingginya adalah 5. Sehingga periode kelima golongan 7B. Jadi itu kira-kira cara menentukan letak unsur dalam sistem periodik. Kita bisa aja menguji kembali dengan menggunakan sistem periodik yang sudah ada. Kita lihat dia di tempat yang sama. Tadi dikatakan untuk RH, dia berada pada baris kelima golongan 7B. Jadi kalau kita turunkan baris kelima dari atas, kemudian kita lihat golongan 7B, enam, yang salah itu 2 tambah 7, 2 tambah 7, 2 tambah 7 berarti 9. EV-nya 9. Kalau 9 berarti dia golongan 8B, sementara kulit tertinggi kulit kelima, periodenya periode kelima. Jadi itu kira-kira bagaimana kita menentukan suatu unsur dalam letaknya dalam sistem periodik. Ada kala soal dimodifikasi. Kita lihat.